Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bakahuni, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Sariwan, dan Bapak Ibu Wali Kelas serta Guru BK SMA Negeri 1. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat sehatnya lah kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 1 Kota Bumi dalam kegiatan pengembasan budaya positif, kegiatan dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membacakan susunan acara, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kami anggota dari calon guru penggerak angkatan 7 yang akan melakukan pengimbasan pada hari ini. Yang pertama, saya sendiri Anissa Tulisia. Dalam kali ini saya guru penggerak angkatan 7, dan yang kedua Ibu Martin Haida SPD, yang ketiga Ibu Selvianti MPD. Baik, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga doa, yang keempat sambutan dan pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang keempat acara inti, dan yang kelima penutup. Baik, untuk acara yang pertama kita akan melakukan pembukaan dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Marisa Yunita SPD. Saya persilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Terima kasih, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Acara yang ketiga doa, dalam hal ini akan diimami oleh Bapak Masdar Angka Ika SPDI. Kami persilakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama sebelum kita berdoa kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakir hamdan na'im hamdan yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau mengetahui ya Allah hati kami berhimpun dalam ruangan ini ya Allah, dalam rangka menerapkan pengimbasan budaya positif ya Allah, sebagai bentuk aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan ke-7 di SMA Negeri 1 Kota Bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami ya Allah dalam mengikuti acara ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami ya Allah untuk melaksanakan, mempraktekkan, mengimplikasikan ya Allah dari budaya positif ini di sekolah kami ya Allah, agar sekolah kami ya Allah terbangun jiwa-jiwa positif bagi penggurunya maupun bagi siswanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami ya Allah memberi kepahaman kepada kami dan kepada murid-murid kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami ya Allah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid kami. Rabbana taqabbal minna salatan wa ruku'an wa sujudan ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah ibadah kami, terimalah sujud kami ya Rahman ya Rahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahadith wa taqat ala tawbah wa tawakkalat ala musyrik syariah wa Allahumma rabitaha wa alimtaha wa diha subulaha wa blaha bi nurika alladhi la yakhlu wa syarah suduraha bi khairi iman wa jawi tawakkul alayhi wa ahiha bi ma'rifati wa min syahadati fi sabili innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Masda. Terima kasih Bapak Masda. Acara selanjutnya sambutan dan pembukaan kegiatan pengimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1. Pada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kota Bumi Bidang Kurikulum, yang saya hormati Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, ini ibu semua ya, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Angkatan ke-7. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta pengimbasan guru penggerak SMA Negeri 1 Kota Bumi Angkatan ke-7. Puji dan syukur kita
panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya kita pada pagi menjelang siang ini diberinya kesempatan dan kekuatan serta kesehatan kita bisa berkumpul di ruangan SMA Negeri 1 Kota Bumi ini dalam rangka pengimbasan budaya positif guru penggerak SMA Negeri 1 Kota Bumi angkatan 7. Sholawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan rasa terima kasih, rasa bangga kepada rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Kota Bumi yang alhamdulillah pada saat ini calon guru penggerak angkatan 7 kita sudah melaksanakan pengimbasan pertama di SMA Negeri 1 Kota Bumi ini, yaitu yang berjudul pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 1 Kota Bumi ini. Dan terima kasih juga kebanggaan kita SMA Negeri 1 Kota Bumi, setiap angkatan kita alhamdulillah kita ada yang masuk, ya, bahkan paling banyak peserta guru penggerak di Kabupaten Lampung Utara ini dari SMA Negeri 1 Kota Bumi. Ini angkatan 3, angkatan 6 kita 5 orang, ya. Angkatan 7 3 orang. Terus angkatan 8 ada 1, terus 9 lagi berjalan, terus ada calon, ya, ini lagi calon pendamping pengajar praktik. Alhamdulillah semangat luar biasa, ya. Mudah-mudahan ini betul-betul sesuai dengan judul kita adalah budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Kota Bumi ini. Yang insya Allah bisa mengangkat prestasi yang ada di SMA Negeri 1 Kota Bumi ini. Karena ya memang kita harus, terutama kali ini masih muda, kita harus bersemangat, tetap harus, bagaimanapun juga kita harus mengikuti perubahan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Nah, perkembangan pembelajaran sekarang ini mulai dari pembelajaran dari program guru penggerak, ya kan, pengajar praktik, kan gitu kan. Nah, jadi itu karena semua program-program sudah sering saya sampaikan, program pengembangan pendidikan, program pengembangan karir kalian nanti itu akan menyangkut tentang bagaimana keaktifan kita, ya, di dalam mengikuti proses pengembangan diri. Makanya sekarang ini, ya, untuk jadi pengawas sekolah, ya, pengawas bidang studi dan pengawas kepala sekolah tidak ada lagi diklatnya, ya kan, mutlak diambil dari guru penggerak. Walaupun untuk Lampung ini masih ada UKOM-nya nanti, tetap nanti akan ada uji kompetensinya nanti, kan, seperti itu. Tapi kita sudah punya syarat dalam pengembangan diri. Nah, syarat pengembangan diri itu tadi, kalau kita mau maju, ya kita harus mau berubah, ya kan, itu yang saya sampaikan. Kalau kita mau maju itu berubah, dan berubah itu, ya kan, nggak gampang, banyak tantangan. Makanya kata saya, kalau kita mau berubah, kita harus siap-siap meninggalkan zona nyaman, ya kan itu. Kalau kita mau berubah, ya tinggalkan zona nyaman. Kalau kita nyaman, ya nggak berubah, ya nyaman-nyaman saja kita, kayak gitu. Nah, jadi itulah sebenarnya yang harus kita pikirkan, ya kan, ke depannya, ya kan, tentang karir pembelajaran kalian, tentang jenjang karir yang harus kalian lalui. Jadi itu. Kami pun juga, walaupun kami udah nggak bisa lagi ikut guru penggerak, kan gitu ya.
Tapi alhamdulillah dengan adanya kalian yang bisa lolos sebagai guru penggerak, ya itu tadi, ya mudah-mudahan ada impasnya juga buat kami. Jadi itu saya sangat berterima kasih, kawan-kawan punya semangat yang sangat tinggi, yang sudah sudah masuk ya sebagai guru penggerak yang sedang diklat ini, semakin semangat dan terima kasih. Dan yang belum jangan karena melihat capeknya, aduh ya yang didengar cuma keluhan dari orang aja, ya kan? Ilmu yang didapat. Iya, tapi ya itu tadi ya, ilmu yang mereka dapat yang harus kita pikirkan. Kalau cuma kita dengar keluhan mereka itu benar. Ya, untuk kamu orang nggak masuk dalam grup orang. Kalau masuk dalam grup orang cerita, dia pusing dengan ya. Kok sudah ada tugas lagi, udah dapat telur tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi ya itu ada saya kan. Kalau kita mau maju. Jadi saya berterima kasih dan sangat bersupport ya kawan-kawan yang ingin maju ya dalam mengembangkan karir di SMA Negeri 1 Kota Budi ini. Kita sangat mensupport ya, memberikan kesempatan insyaallah ya. Kalaupun memang dananya memang itu ada posnya, insyaallah tetap akan kami sampaikan, ya kan? Tetap akan kami salurkan sesuai dengan posnya. Nah, jadi seperti itu dalam hal kami mensupport bagaimana perkembangan SMA Negeri pengajaran yang ada di SMA Negeri 1 Kota Bumi ini. Ya, terima kasih dan saya juga mohon maaf kalaupun mungkin ada kekurangan kami ya dalam hal melayani, mendampingi Bapak dan Ibu ya dalam pelaksanaan sebagai guru penggerak ini. Saya mohon maaf, bukan dikenakan sengaja, faktor utamanya kekurang tahuan saya. Itu ya terus terang aja, saya mungkin kurang tahu saya bagaimana yang harus dilakukan, sehingga mari kita bersinergi untuk sama-sama kalau ada yang kelalaian saya kita sama-sama mengingatkan. Jadi saya mohon maaf kalau ada hal yang kekurangan ya, dan ya sekali lagi dengan semangat yang kuat mari kita laksanakan kegiatan ini dan kita kita kembangkan karir kalian untuk ke depannya dengan mengucap bismillah. Kegiatan kita pada pembebasan budaya positif SMA Negeri 1 Kabupaten Lampung Utara cabang guru penggerak angkatan 7 kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Andes Nanti Kamparinan hari ini. Bilang ya. 1, 2, 3, boleh? Hitungan 1, 2, 3. Kalau saya bilang 1, maka poin temannya dan bilang hei 1. Satu ya. 1. Kalau 2, berarti jempol, yes. Jempol, yes. Kalau 3, ini tabunya. Ini semua kalau ada sama jadi dan sampai nomor 1. 2 jempol, yes. 3
berjanggut ya. Terima kasih Bu Anita atas kesempatannya. Seperti di awal tadi Bu Anita bicara bahwa kami bukan menggurui atau mengajari, tapi dapat sedikit ilmu kemudian akan kami tularkan atau kami bagi kepada Bapak dan Ibu guru semua. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Martina Ida. Saya akan membahas tentang posisi kontrol. Oh ya, kita ready dulu ya, biar nggak tegang-tegang ini. Boleh berdiri? Boleh. Biar nggak tegang. 1, 2, 3, boleh? Hitungan 1, 2, 3. Kalau saya bilang 1, maka poin temannya dan bilang hei. 1, satu ya. 1, hei. Kalau 2, ganti jempol, yes. Jempol, yes. Kalau 3, ini lagunya. Ada yang berjanggut ya. Kebutuhan dasar manusia, sebetulnya seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Seperti kata Raja Dewantara, seorang guru atau pendidik itu ibarat petani. Petani nanamnya apa? Padi. Kalau nanam padi jangan berharap panennya wortel, ya kan? Petani wortel ya ada sendiri. Dia juga tidak berharap akan panennya padi. Ketika seorang petani itu dia menanam padi, dia akan melihat apa saja sih kebutuhan dari padi tersebut. Apakah sinar mataharinya sudah cukup? Apakah perlu pupuk? Apakah dia perlu air, penyiraman, segala macam? Itu yang tahu itu adalah Pak Tani. Begitu juga dengan kita, karena kita ini adalah petani di sekolah. Kita ini petani di sekolah. Siapa tadinya? Siswa. Apakah semua siswa itu dia sehat? Tidak ada jamur, tidak ada gulmanya. Pasti ada. Dan apa? Tugas kita itu mengusir gulma, mengecek air, melihat sinar mataharinya supaya padi yang kita tanam bisa tumbuh
seimbang, kemudian menghasilkan padi yang bulir-bulirnya banyak, sehingga mungkin satu meter kali 1 meter bisa, harapan kita dapat 1 karung beras. Setiap guru itu berharap seperti itu. Dia berharap punya siswa itu akan menjadi, tidak harus semuanya menjadi pegawai negeri, tidak, tetapi sukses di mata kita manusia lah ya. Mungkin kalau kita ini masih standar suksesnya itu harus dari segi ekonomi. Kalau kita kan masih seperti itu. Yang selanjutnya, nah berdasarkan yang diterangkan oleh Ki Haji Ali Basara, maka ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita tahu sebagai seorang guru. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang kelima, penguasaan atau power. Sekarang kita bahas yang pertama. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa saja contoh supaya kita bisa bertahan hidup? Rumah, makan, kesehatan, pakaian. Ya, saya nanti di nomor 2. Tetapi untuk kita bertahan hidup, yang utama kita sehat, punya makanan, punya tempat tinggal. Seperti itu. Bagaimana siswa kita bisa sekolah dengan tenang kalau rumahnya kebanjiran? Bagaimana siswa kita bisa menerima pelajaran dengan baik kalau perutnya lapar? Jadi kita harus memenuhi dulu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang, setiap manusia dikodratkan untuk mendapat kasih sayang dari teman, dari guru, dari orang tua, semuanya. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kalau saya di biologi itu mungkin namanya soliter. Sedikit sekali ya Bu Lady ya, makhluk hidup yang bisa soliter. Rata-rata makhluk hidup itu berkoloni, artinya berkelompok. Kenapa? Di dalam kelompok nanti manusia akan mendapatkan kasih sayang, mendapat rasa diterima oleh anggota kelompoknya. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan apa sebetulnya yang harus kita berikan kepada siswa? Apakah kebebasan yang maksudnya dia bebas bawa handphone, kemudian dia bebas berambut panjang, dia bebas mengeluarkan bajunya kita ketika pembelajaran? Apakah itu yang disebut dengan kebebasan? Tidak. Kebebasan yang masih ada tuntunannya. Jadi kita sebagai guru itu adalah menuntut supaya kebebasan dari siswa kita ini tidak keluar dari aturan-aturan sekolah. Jadi setiap sekolah itu punya aturan. Misalnya tidak boleh berambut panjang, kemudian memasukkan baju ketika sedang jam pelajaran. Kemudian yang keempat itu adalah kesenangan. Dan ini adalah puncak dari semuanya. Jadi maksudnya begini, kalau hati senang, nerima pelajaran enak tidak? Enak. Kemudian sebetulnya siswa itu bisa menerima pelajaran itu tergantung dari kita gurunya. Kalau kita guru yang disenangi, maka siswa itu akan dengan senang hati mengikuti pelajaran kita. Tapi kalau ya tapi memang tidak mudah ya untuk menjadi guru yang disenangi, karena memang kita harus banyak perubahan. Ya, banyak yang harus kita lakukan. Kemudian yang kelima itu adalah penguasaan atau power. Setiap siswa itu ada potensi atau ada powernya. Ada yang dia memang dari awal
wadah atau beri kesempatan dia untuk memimpin, maka dia akan powernya istilahnya keluar. Saya pribadi sebelum ikut CGP, terus terang kalau suruh ngomong kayak gini, ini rasanya duduk-duduk gak karuan. Tapi setelah saya mengikuti CGP, ini ada perubahan yang saya alami. Jadi dari semalam itu udah gak deg-degan, kan awal-awal tadi aja ada gitu. Tapi itu perubahan yang saya peroleh gitu loh. Jadi memang betul seperti kata Pak Arji, kita tuh harus diberi kesempatan untuk kita bisa. Salah satunya itu adalah CGP. Jadi untuk penguasaan siswa pun harus kita kasih kesempatan. Kan kita bisa lihat tuh, oh ini punya nih jiwa pemimpin. Ketika kita bagi kelompok, kita suruh dulu dia jadi pemimpin. Gimana ketika dia jadi pemimpin? Karena kita juga sebetulnya kita ini kan ada kayak psikolognya juga ya, kalau guru ini. Kadang anak itu ke depan aja matanya, kan kita tahu apa yang sedang dia pikirkan, atau dia sebetulnya lagi lihat ke bawah, dia main handphone, itu kita tahu. Bahkan ketika anak itu pura-pura tidak mencontek pun kita tahu kalau dia sedang mencontek. Jadi kita ini psikolog, jadi sebetulnya kebutuhan dasar itu yang nomor 1 itu dia lebih ke fisiologi, sedangkan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 itu lebih ke psikolognya. Lanjut. Posisi yang kedua adalah posisi kontrol. Diana Gosen dalam bukunya Restitution Recreating School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan di ruang kelas. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Maksudnya berpusat kepada siswa? Ataukah memerdekakan? Atau memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Itu yang harus kita telaah lagi. Kemudian Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Bisa guru, bisa orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol tersebut. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Seperti Ibu Sinta tadi ya, pada kasus yang tadi di YouTube yang Bu Anita, itu dia sebagai penghukum. Kita bahas yang pertama, penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukumannya baik berupa fisik maupun secara verbal. Dan efeknya sama antara fisik dan verbal ya. Biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh kalimatnya begini: patuhi aturan saya, atau awas ya, nilai biologinya nggak ibu tuntaskan. Pernah saya lakukan seperti itu. Jadi saya pernah ada di posisi seperti itu, mengancam ya awas itu kan mengancam ya. Biasanya seperti itu, dan itu pernah saya lakukan kepada siswa yang memang sudah kelewat kelakuannya, sudah berkali-kali dia melakukan kesalahan yang sama, dan itu pernah saya lakukan. Kemudian kamu selalu saja salah, dan biasanya di kelas itu seperti itu ya. Ada aja satu siswa yang selalu dia saja yang salah, dan kita akan mengatakan kamu selalu saja salah. Kemudian contoh yang ketiga, selalu, pasti, selalu, yang terakhir selesai kamu. Dan itu berulang. Kenapa kita selalu ngomong selalu? Karena memang sudah satu siswa itu berulang-ulang. Kemudian yang selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha
kalau lebih lembut, biasanya suara kita akan lebih rendah ya, intonasinya akan lebih rendah. Kemudian pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini pernah juga saya lakukan, itu saya bawa ke ruang BK, tetapi tidak ada BK-nya, hanya saya dan siswa. Dan itu memang saat itu saya buat situasinya bahwa dia yang bersalah gitu. Jadi mungkin agak melo dikit lah kita sebagai guru supaya mengena di hati siswa. Ada beberapa contoh kalimatnya. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berat ya, nangis drama lah ya. Kalau sekarang anak-anak ini sekarang menyebutnya drama. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Berarti memang dia sudah berkali-kali kan? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi lebih biar kita sentuh secara hatinya supaya dia merasa bersalah. Selanjutnya, teman. Nah ini juga sering kita lakukan sebagai teman. Dan bahkan anak-anak zaman sekarang, anak-anak di zaman sekarang itu sepertinya memang lebih suka dijadikan teman. Jadi guru di posisi ini tidak menyakiti murid. Posisi ini bisa negatif dan positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Namun negatifnya adalah anak menjadi semena-mena, menganggap remeh dan yakin akan selalu dibela guru. Ini yang terjadi sama saya. Saya berusaha untuk dekat kepada siswa. Saya sering bilang sama siswa di kelas, kita sama, cuman bedanya saya lahir duluan. Karena saya lahir duluan, maka saya SD duluan, SMP duluan, SMA duluan, dan kuliah duluan. Karena saya kuliah duluan, saya punya ijazah S1 duluan, makanya saya mengajar kalian. Selebihnya kita sama. Emosi saya sama. Ketika kamu ada teman kamu yang diajak bicara tidak meladeni, kamu marah, saya pun seperti itu. Saya selalu bilang anak seperti itu. Dan memang ada positif, ada negatif. Positif, sampai sekarang ada beberapa alumni yang masih komunikasi. Negatifnya betul, Bu, saya nggak ngerjain tugas. Udah sibuk, minggu depan ya Bu ya. Bis ibu kan baik. Jadi kita itu memang sedikit direndahkan oleh siswa. Itu yang saya alami. Karena kalau saya juga sekarang mau marah-marah, mau emosi sama siswa juga udah mending didengar, nggak didengar sama anak, dan besoknya juga diulangin lagi. Jadi saya berusaha memang seperti teman, tetapi ya itu ada negatifnya, ada positifnya. Contoh kalimatnya yang dia sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak. Kemudian yang kedua, ayo ingat tidak, kamu sudah Ibu bantu loh. Apalagi kalau nilainya di bawah KKM terus dijadiin itulah ya. Jadi kadang-kadang kita sungkit hal yang seperti ini. Kemudian ya sudah, untuk kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu. Dan itu saya sering, ya udah kali ini tidak apa-apa, tapi kali ini aja loh, minggu depan kamu ngumpul tugasnya tepat waktu. Dan ternyata tidak, masih sama saja. Kemudian yang berikutnya itu adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kita memantau, mengawasi apakah siswa ini melanggar konsekuensi atau melanggar peraturan atau tidak. Contoh kalimatnya, peraturannya apa? Misalnya kita memberikan tugas, kemudian dikumpul hari ini Selasa, ternyata tidak dikumpul, kemudian misalnya peraturannya buat 2 kali lipat, misalnya seperti itu. Kita akan menanya peraturannya apa. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Contoh kalimat yang berikutnya,
sanksi atau konsekuensi apa yang akan diterima. Selanjutnya, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, di mana murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, menekankan pada kolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Biasanya ini kita seperti membawa siswa ke dalam suatu ruangan atau teman-teman ketika mungkin jam terakhir teman-temannya sudah pulang, kemudian kita bicara biasanya 4 mata kepada siswa. Nah, di situ kita sudah perannya sebagai manajer. Contoh kalimatnya, apa yang kita yakini di kelas, kemudian apa kamu meyakininya, kemudian contoh kalimat berikutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Ini kita akan simak video. Kurang 3 cut. Kurang 3 ya. Udah. Ya. Ini udah kok ini. Jika di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukuman, kali ini kita akan membahas tentang konsekuensi. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita dapat lebih mengerti tentang konsep konsekuensi dan perbedaannya dengan hukuman. Pada saat kita sekolah dahulu, pernahkah ibu dan bapak guru mendapat konsekuensi? Misalnya, jika merusak sarana dan prasarana sekolah, maka diskors untuk beberapa waktu. Atau, jika tidak mengerjakan PR, kita harus menyalin PR tersebut sebanyak 2 kali. Sekarang, kalau kita berefleksi dan mengingat itu semua, apa benar ya yang kita alami dulu merupakan bentuk konsekuensi? Ibu dan bapak guru, konsekuensi erat kaitannya dengan akibat yang akan kita terima dari suatu perbuatan. Kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita sesuai dengan peraturan.
Daniel Goldman menerangkan bahwa konsekuensi adalah sebuah keadaan di mana terdapat kesepakatan dan bentuk tanggung jawab yang sudah bisa diprediksi oleh murid dan guru. Jadi, jika murid melakukan kesalahan, mereka bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku. Murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Adanya kesepakatan inilah yang membuat konsekuensi berbeda dengan hukuman. Saat terjadi kesalahan, murid dan guru bisa memprediksi dan melakukan sanksinya sesuai aturan. Ini berbeda dengan hukuman yang sanksinya tidak bisa diprediksi, karena gurunya lah yang menentukan. Bagaimana dengan relevansi antara bentuk sanksi dan kesalahannya? Kita sudah belajar bahwa pada hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi. Bagaimana dengan konsekuensi? Menurut Gordon, konsekuensi memiliki bentuk solusi yang lebih logis daripada hukuman. Ini karena mereka ikut menyepakati peraturannya. Dalam pelaksanaan konsekuensi, kita sebagai guru bertugas untuk memonitor, memantau tingkah laku murid. Jadi, posisi guru adalah mengontrol dan mengingatkan murid tentang kesepakatan di awal. Solusinya sendiri bisa datang dari murid sesuai aturan yang berlaku. Ini berbeda dengan pola hukuman, di mana posisi guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sampai di sini, sepertinya kita sudah dapat melihat perbedaan konsep konsekuensi dan hukuman. Jadi ada perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman. Jadi kalau hukuman itu adalah guru berada di posisi yang menghukum, sedangkan pada konsekuensi guru berada pada posisi memantau. Jadi kalau konsekuensi itu adalah akibat yang yang dirasakan, yang diperoleh karena suatu tindakan. Kemudian yang selanjutnya ini adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Ini adalah salah satu alasan kami mengapa kami mengundang wali kelas 10 dan kelas 11, karena nanti kami berharap di tahun ajaran yang akan datang, tahun ajaran baru, itu setiap kelas sudah membuat keyakinan kelas. Kalau saya dulu pernah, tapi ternyata salah, karena saya dulu masih menggunakan orientasinya itu adalah ke guru. Jadi saya ketika pertemuan pertama memperkenalkan diri, kemudian saya buat peraturan kelas. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Itu saya yang menentukan. Saya tidak ajak siswa berdiskusi, tidak. Yang kedua, punya buku 2, tulis. 1 buku catatan, 1 buku latihan. Kemudian bukunya disampul warna. Kalau warna saya kasih minta pertimbangan sama siswa. Mau warna apa? Tapi harus beda sama kelas 11. Nah itu peraturan yang saya buat, dan tidak boleh izin ke kamar kecil atau ke kamar kecil untuk buang air kecil selama pelajaran ibu. Itu peraturan yang saya buat. Tetapi ternyata itu salah. Yang betul itu adalah keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan itu kita bentuk? Kita bentuk dari apa yang diyakini oleh siswa yang mengganggu atau yang tidak sesuai dengan ketika kita melakukan KBM. Dan ini sudah saya lakukan kemarin di 11 IPA 2. Saya buat keyakinan kelas, dan itu alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita membuatnya satu-satu memang banyak, 36 siswa, 36 keyakinan kelas, tapi nanti kita bisa kita pilah-pilah lagi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun, sebelum
itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Siapa ini? Bu Guru, saya pulang. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut ibu dan bapak guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas TKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Gordon pada bukunya Restitution, Restructuring School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang ibu dan bapak guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar, sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 162
7, bimbing murid sampai merumuskan menjadi satu keyakinan. Ketiga peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan betul. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ini merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Tamara. Saya dari kelas 11 IPA 2. Hari ini saya bersama Ibu Martin dan teman kelas 11 IPA 2 sudah membuat kesepakatan dan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Perasaan saya bahagia dan saya merasa nyaman. Kami jadi saling menghormati, saling menghargai, serta menjadi lebih bertanggung jawab. Saya harap semoga dengan adanya kesepakatan kelas ini bisa membangun lingkungan dan karakter yang lebih positif. Sekian dari saya, terima kasih. CGP terutama angkatan 7 agar supaya bisa ikuti tahapan-tahapan bimbingan sebagai guru CGP angkatan 7 sebagai yang kedua, harapan kami pada rekan yang sedang mendidikkan CGP agar dapat memberikan kebebasan kepada kawan-kawan
kedepannya di SMA Negeri 1 Kota Bumi. Selamat pada teman-teman, semoga sukses dan semangat. Assalamualaikum.